bahwa kenaikan pajak wisata minimum 40% dan maksimum bisa sampai 75%. Itu nggak sehat, bos. Hola netizen yang tercinta. Pengusaha dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menduga ada oknum yang sengaja ingin menaikkan pajak hiburan. Bahkan dia menyebut kalau besaran pajak hiburan 40-75% sempat tidak diketahui oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan besaran pajak hiburan 40-75% bukan sesuatu yang lazim dilakukan. Hotman Paris mengklaim sudah mengantongi analisa kalau ada oknum yang sengaja ingin merusak bisnis hiburan di Indonesia. Kendati begitu, Hotman Paris tidak mau mengungkap siapa pejabat yang dimaksud itu. Dia hanya meminta Presiden untuk menindak oknum yang disebutnya tidak memberikan laporan detail ke kepala negara. Indikasi ketidaktahuan Presiden atas pajak hiburan ini disebut Hotman Paris bisa dilihat dari rapat kabinet yang dilakukan pekan lalu. Kata Hotman Paris, rapat itu hanya berselang 2 hari dari viralnya video Hotman Paris yang mengkritik pajak hiburan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rakyat sekelas Inul sama Hotman Paris aja yang asetnya di mana-mana, mereka berteriak lantang menentang kenaikan pajak. Nah lu yang cuma kuliah harian makan aja masih kasbon, lu yang makannya mie instan masih campur nasi, lu yang main internet masih hotspot sama temen, lu yang kalau Jumatan cuma masukin 2000 perak ke kotak amal, sok-sokan all in. Lu tanya sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, berapa utang negara kita sekarang? Makin membengkak kawan, karena ulah siapa? Salah satunya Menteri Pertahanan yang lu bangga-banggakan. All in. Ini nih gara-gara efek asam sulfat udah naik ke otak. Salam perubahan, merdeka, salam akal sehat. Ya, sini aku mau ngebahas tentang soal perpajakan yang naik 40% pesat, sehingga banyak sekali kayak pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha yang udah sukses banget ya kan angkat bicara soal kenaikan perpajakan ini. Soalnya ini nggak etis banget ya teman-teman ya, ini naiknya terlalu tinggi gitu, 40% loh guys ya, kenaikannya luar biasa, dan ini benar-benar mematikan semua pengusaha-pengusaha yang kira-kira lagi berkembangnya gitu kan. Seharusnya diperundingin dulu gitu kan, kira-kira masuk gak dengan nominal sekian. Kalau cuman bisa diomongin langsung diangkat dengan 40% itu kayaknya gak etis deh. Soalnya banyak sekali contohnya kayak Bang Hotman itu menantang juga, kayak Inul Daratista, apalagi dia punya banyak banget karaoke loh temen-temen ya, dan sewanya itu nggak murah dan itu tuh mahal banget. Yang jelas itu kan tenannya kan di mall gitu. Gue kadang suka lihat juga, kadang sepi ya kan, kadang rame tuh jarang ya kan. Nah ini kalau misalkan dinaikin sampai 40% tuh ya mati lah semuanya, jujur aja gue nggak bohong gitu ya. Menurut kalian sendiri gimana nih kalau misalkan dinaikin sampai 40%? Terus di kolom komentar deh. Pajak wisata naik, para pelaku usaha siap-siap gulung tikar dan karyawan banyak kena PHK massal. Loh kok bisa kok? Iya bisa, seperti di videoku sebelumnya aku sudah sempat bahas bahwa kenaikan pajak wisata minimum 40% dan maksimum bisa sampai 75%. Itu nggak sehat bos. Kok bisa? Karena kita mau percaya diri di mana sih untuk sektor pariwisata kita kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Singapura aja pajaknya 15% untuk wisatawan. Kalau Thailand malah turun jadi 5% baru-baru ini. Nah sekarang kalau turis mancanegaranya tidak berani atau tidak mau ke Indo karena terlalu mahal, dan bahkan turis lokalnya sendiri pilih kabur ke luar negeri, sekarang para pelaku untuk pariwisata atau bisnismennya gimana? Kalau omsetnya terjun payung, maka karyawannya juga kena imbas. Ujung-ujungnya apa? Ya ekonominya hancur lebur bro. Bukannya dapat penghasilan dari pajak lebih banyak untuk tiap daerah, tapi justru daerah yang pendapatannya besar dari pariwisata terancam
semacam gulung tikar juga daerahnya. Lah, sekarang mau gimana? Mungkin tujuan pemerintah pusat itu pingin bikin pemerintah daerah itu lebih mandiri. Kenapa? Karena APBN biasanya ada porsi khusus untuk diberikan ke daerah. Nah, sekarang pinginnya daerahnya cari cuan sendiri mungkin. Untuk apa? Ya, mungkin APBN-nya mau dibuat bangun IKN gitu atau apa? Gak paham gua. Gue pengen ngebahas tentang pajak hiburan yang bakal dinaikkan hingga 40% sampai bahkan 75%. Ya, tapi disclaimer terlebih dahulu, sudah jelas tertulis yang bakal dinaikkan itu adalah pajak hiburan untuk yang jasa hiburan itu dikategorikan jasa hiburan mewah ataupun yang biasa kita bilang sebagai klub, ya kan, diskotik dan segala macamnya. Jadi tidak pukul rata semua hiburan itu terkena imbas dari kenaikan pajak hiburan tersebut, tapi itu yang mereka katakan. Kita nggak tahu nanti terrealisasikannya bagaimana. Setelah gua baca dan gua kulik-kulik lagi, ternyata 40% itu bukanlah angka maksimal dari kenaikan yang bakal dinaikkan nanti, tetapi bersifat liquid yang dimana akan bisa melejit hingga 75%. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila ini kenaikan pajak ini direalisasikan? Apakah berdampak positif atau bahkan bisa berdampak negatif? Mari kita bahas. Yang pertama, pelaku usaha bakal tercekik. Kenapa bisa tercekik? Ya, di dalam usaha itu ada yang namanya manajemen spending cost, bayar gaji karyawan, bayar sewa bulanan untuk bangunan yang kalau mereka sewa, ya kan? Ada juga listrik dan lain-lain yang harus mereka penuhi setiap bulannya. Atau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga yang kita nggak bisa satu persatu di video ini, karena itu bersifat random atau tidak terduga. Nah, bayangkan nih, setelah dihitung potong sana potong sini, tersisalah hasil dari keuntungan bersih. Mereka tiba-tiba harus mendapatkan beban tambahan sebesar 40%. Tapi 40% ini dihitung full dari 100% sebelum potong sana potong sini. Jadi dari 100% keuntungan mereka itu langsung dipotong 40%, barulah potong sana potong sini, dan tersisalah hasil akhir dari keuntungan dari laba usaha mereka. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Ya benar banget, pelaku usaha akan mengeluh dan customer pun juga bakal ikut mengeluh. Kenapa mengeluh? Kan beban pajak ini kan dibebankan kepada pelaku usaha, owner dari usaha tersebut. Kenapa customer harus mengeluh? Jawabannya adalah nggak mungkin dong tidak ada kenaikan harga dari imbas kenaikan pajak tersebut. Yang awalnya anggaplah 5.000 menjadi 7.000, itu nggak mungkin tidak akan terjadi. Karena beban pajak tersebut sudah termasuk ke dalam cost atau modal dari sebuah usaha. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Harga hiburan itu naik, demand-nya berkurang, penghasilannya berkurang, lalu pelaku usaha akan semakin terpuruk dan akhirnya apa yang terjadi? Ya bener banget, collapse, hancur tuh usaha. Dan yang terakhir, tutup. Nah, kalau tutup, apa yang terjadi? Para pekerja diberhentikan, jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, lalu naiklah persentase pengangguran di Indonesia. Terus meningkat juga nih angka kemiskinan. Jika kemiskinan meningkat, apa yang terjadi? Simpulkan sendiri. Kalian boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kenaikan pajak ini, dan jangan lupa debat pakai adab. Asik, Presiden Gen Z. Enak toh, Mbak Inul. Kenapa harus susah? Kenapa harus sambat? Kenapa harus melas? Kan Mbak Inul bisa joget daripada yang Anda dukung kan jogetnya lebih enak sampean. Jogetin aja, pajak naik jogetin aja, nggak masalah. Oke? Sampean nggak ngerti ya rasanya setelah pemerintah selama ini rakyat kecil semua kesusahan. Listrik naik, semua naik, tapi kita bisa apa? Mau protes ke siapa? Mau sambat, siapa yang mendengarkan? Nggak ada yang mendengarkan Mbak Inul. Ya, kita diam itu bukan karena nggak sambat, karena nggak ada gunanya sambat, nggak ada yang dengerin, ya. Goyang aja Mbak Inul ya, jangan sambat, oke? Tetap dukung, jangan bilang memang negara harus menaikkan. Lah uangnya memang buat subsidi dan buat nalangin untuk kebutuhan rakyat, dibuat bikin istana baru, bukan nanam singkong dan lainnya. Kan memang yang salah siapa coba? Semangat ya, tetap dukung biar modar sekalian.